Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini adalah tentang ta'zim hurumatil muslimin wa bayanu huquqihim, menghormati hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjelaskan pula tentang hak-hak setiap muslim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 30 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Barang siapa yang mengagungkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah lebih baik bagi orang tadi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama menjelaskan bahwa yu'azzim hurumatillah adalah meninggalkan apa yang Allah larang atau menghormati apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 32 yang bunyinya, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, aturan-aturan Allah, sesungguhnya itu adalah bagian dari ketakwaan hati. Maksudnya bahwa aturan-aturan Allah, syiar-syiar Allah itu harus dihormati. Larangan-larangan Allah harus ditinggalkan. Ya. Baik terkait dengan pelaksanaan kewajiban haji, atau terkait dengan tempat-tempat manasikul haji. Tempat-tempat itu harus dihormati. Larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan hendaknya dihargai dan ditinggalkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman juga di dalam surat Al-Fajr yang bunyinya wakhfid janahaka lil mu'minin, dan rendahkan
hatimu itu kepada orang-orang yang beriman. Artinya hendaknya orang-orang yang beriman itu dihargai, dihormati, rendahkan dirimu kepada orang-orang yang beriman. Ada banyak hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang hal ini. Hak-hak orang-orang yang beriman itu harus dihargai. Kita harus peduli pada hak-hak saudara kita yang beriman. Dalam hadis nomor 223 dalam kitab Riyadhus Shalihin dari Abu Musa radhiyallahu anhu, katanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Orang mukmin terhadap mukmin lainnya itu bagaikan satu bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Dia bagaikan batu bata dalam sebuah bangunan yang satunya menopang yang lain. Beliau ketika menyebutkan hadis ini sambil beliau menyatukan jari-jari mereka seperti ini, saling menguatkan. Begitulah hendaknya orang-orang yang beriman saling menopang satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain, seperti orang yang menyatukan jari-jari mereka seperti ini. Dan ini juga mengisyaratkan kepada kita anjuran untuk saling membantu orang-orang yang beriman itu. Saling menolong di antara orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan saling membantulah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan sebaliknya wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Jangan saling membantu dalam dosa dan permusuhan. Dalam hadis nomor 223 Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik. Barang siapa yang lewat ke masjid-masjid kami atau ke pasar-pasar kami, hendaknya dia pegang busur panahnya, auliyaqbid ala nidaliha, atau dia pegang ujung panahnya itu dengan tangannya, bikafihi, wa an yusiba ahadan minal muslimina
minha bisyai'in, supaya tidak melukai umat Islam sedikit pun. Artinya dalam hadis ini, barang siapa yang lewat ke masjid dengan membawa sesuatu yang tajam seperti busur panah, maka busurnya itu jangan sampai melukai orang. Baik lewat masjid ataupun lewat pasar di mana banyak orang-orang di sana, hendaknya busur panahnya itu ya dia cegah orang lain sampai terlukai atau tertusuk dengan busur panah itu. Dengan memegang sisi yang tajamnya itu dengan telapak tangannya atau dengan menutup ya, sesuatu yang bisa melukai orang lain dengan sesuatu yang tidak membahayakan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Nah, dari sini kita pahami juga hendaknya ketika seseorang membawa sesuatu yang membahayakan orang lain, apakah itu panah yang tajam ujungnya, ataukah membawa pisau yang tidak tertutup dengan sarungnya, golok yang tidak tertutup dengan sarungnya, atau parang yang tidak tertutup. Nah, hendaknya sesuatu yang tajam yang bisa melukai orang lain, sesuatu itu hendaknya ditutup, jangan sampai melukai atau membahayakan orang lain. Termasuk juga di dalamnya orang yang membawa senjata, ya, apakah senjata tajam ataukah senjata itu seperti pistol dan seterusnya, hendaknya senjata itu jangan sampai dibawa telanjang tanpa ada sarungnya, apalagi kemudian diacung-acungkan di hadapan orang lain. Nah, hendaknya sesuatu yang akan mungkin membahayakan orang lain itu harus dicegah, ya. Dicegah. Sesuatu itu, benda tajam harus disarungi, jangan sampai kemudian terbuka di bawah, ya, sampai kemudian mengancam atau membahayakan orang lain di sekitarnya. Dalam hadis nomor 224 dari Nu'man bin Bashir, katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mislul jasadi idza ishtaka minhu udwun tada'a sairul jasadi bisahari wal humma." Perumpamaan orang-orang mukmin dalam cintanya, dalam kasih sayangnya, dan dalam kepeduliannya, perumpamaannya seperti satu tubuh. Apabila bagian dari tubuh itu mengeluh, maka akan dirasakan panasnya oleh seluruh tubuh yang lain. Jadi orang-orang mukmin itu seperti satu tubuh. Kalau satu bagian dari tubuh itu menderita luka, maka tubuh yang lain itu merasakan panas dan meriangnya.
Salah satu contoh misalnya ketika seseorang berjalan lalu kakinya kesandung, luka, maka sakit di ujung kakinya itu akan membuat panas seluruh tubuhnya, akan membuat meriang seluruh tubuhnya. Begitulah hendaknya umat-umat Islam, kita orang-orang yang beriman. Apabila satu di antara keluarga kita itu sakit atau disakiti, maka rasa panasnya, rasa meriangnya itu dirasakan oleh umat Islam yang lain. Jadi kita orang yang beriman itu seperti satu tubuh yang utuh, yang kalau satu anggota di antara tubuh itu luka, maka rasa panas dan meriangnya dirasakan oleh anggota tubuh yang lain. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Nah, dari sini juga kita pahami bahwa kita orang-orang yang beriman itu bersaudara. Hendaknya kita merasakan perasaan yang sama yang dirasakan oleh saudara kita. Ketika saudara kita berbahagia, kita merasakan bahagianya itu pada diri kita. Sebaliknya juga benar. Apabila mereka merasa luka, maka perasaan luka itu juga dirasakan oleh saudara-saudaranya yang lain. Begitulah kita orang-orang yang beriman bersaudara bagaikan satu bangunan yang satu sama lain itu saling menopang. Sehingga ketika sebagian merasakan luka, maka rasa panasnya akan dirasakan oleh bagian tubuh yang lain. Hadis berikutnya adalah hadis nomor 225 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hasan bin Ali radhiyallahu an, cucu beliau. Dan ketika Rasulullah tengah mencium cucunya Hasan bin Ali, wa indahul Aqra bin Habis. Di situ ada Aqra bin Habis. Lalu Aqra pun bertanya. Faqala al-Aqra, innali asyratan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Saya punya 10 anak, tidak ada satu pun di antara mereka yang aku cium. Begitu kata Aqra bin Habis di hadapan Rasulullah. Lalu Rasulullah pun ketika mendengar ucapan Aqra bin Habis itu, beliau melihat kepada Aqra, lalu beliau katakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mempunyai kasih sayang, tidak memberikan kasih sayang, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang itu. Subhanallah. Fenomena ini, ya, Rasulullah mencium cucunya Hasan bin Ali yang dilihat oleh Aqra. Aqra bin Habis pun kemudian terperanjat mengatakan bahwa saya punya 10 anak, tidak ada satupun di antara anak-anak itu
yang aku cium, katanya. Lalu Rasulullah mendengar ucapan Aqra, sambil beliau menoleh kepada Aqra itu, beliau katakan, man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak memberikan kasih sayang, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Begitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sayangnya kepada cucunya Hasan bin Ali sampai beliau cium. Dan begitulah hendaknya kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam memperlakukan anak-anak kita dan juga cucu-cucu kita. Mereka membutuhkan kelembutan, ya, dari ayahnya, dari orang tuanya, dari kakeknya. Nah, kelembutan yang diberikan oleh ayah, orang tua, oleh kakek kepada anak dan cucu-cucunya itu akan berdampak pada datangnya kelembutan Allah kepada kita. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis muttafaqun alaihi. Hadis berikutnya adalah hadis nomor 226 dari Aisyah radhiyallahu anha, katanya, qadima nasun minal a'rabi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang yang baru datang itu setelah berjumpa dengan Rasulullah, mereka katakan, faqalu atuqabbiluna sibyanakum, apakah kalian mencium anak-anak kalian yang masih kecil-kecil? Sibyan jamak dari sobi. Apakah kamu mencium anak-anakmu yang masih kecil-kecil itu? Faqala na'am. Lalu Rasulullah menjawab, iya, kami mencium anak-anak kami yang masih kecil. Qalu lakinna wallahi ma nuqabbil. Lalu rombongan itu yang bertanya mengatakan, wallahi kami itu tidak mencium anak-anak kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awa amliku in kana Allahu naza'a min qulubikum ar-rahmah. Apakah saya menguasai jika Allah mencabut rasa kasih sayang dari hati kalian? Jadi orang yang tidak mengekspresikan cintanya, kelembutannya kepada anak-anaknya, tidak mencium mereka, itu seperti orang yang mencabut rasa kasih sayangnya dari hatinya. Apakah saya memiliki, saya berkuasa jika Allah mencabut rasa kasih sayang dari hati kalian? Jadi mereka yang tidak mencium, tidak mengekspresikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya, cucu-cucunya, itu seperti orang yang telah mencabut rasa kasih sayang dari hati mereka. Apakah orang yang sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
rasa kasih sayangnya dari hatinya itu, ya, aku bisa berkuasa, ya, terhadap orang yang sudah dicabut rasa kasih sayang dari hatinya. Nah, karenanya kasih sayang, mencium anak-anak, mencium cucu-cucu, ya, itu sebagai ekspresi sayang kita kepada mereka. Ya, ketika kita menyayangi mereka, mensikapi dengan sikap yang lembut kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan rasa kasih sayang ke dalam hati kita. Nah, rasa kasih sayang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam hati kita, kita ekspresikan dalam bentuk mencium dan menyayangi mereka. Kalau itu sudah nggak ada, sudah tercabut dari hati seseorang, apakah ada orang lain yang bisa, ya, memberikan rasa kasih sayang itu kepada seseorang? Tentu tidak bisa. Hadis berikutnya adalah hadis nomor 227 dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man la yarhamin nas la yarhamhullah." Barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, Allah tidak akan menyayangi dia. Bahkan dalam hadis ini bukan saja mengekspresikan kasih sayang kita kepada anak-anak yang masih kecil, tapi kalau orang tidak menyayangi orang lain, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyayangi dia. Jadi dari hadis ini kita pahami hendaknya rasa kasih sayang itu ada di hati kita. Kita menyayangi anak-anak, menyayangi cucu-cucu yang kecil-kecil, dan juga kita hendaknya menyayangi orang lain. Mereka itu adalah saudara-saudara kita. Orang lain adalah saudara kita, saudara seadam, saudara satu keturunan. Apalagi kalau orang lain itu beriman, saudara yang diikat dengan ikatan keimanan. Walaupun dia tidak merupakan orang yang beriman, tapi dia saudara, ya, sama-sama manusia, sama-sama Bani Adam. Barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, maka Allah tidak akan menyayanginya. Jadi kita butuh kasih sayang orang lain. Kita butuh kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Nah, karenanya hendaknya kita menyayangi orang lain. Ya. Barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyayangi dia. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman." Orang-orang yang mempunyai kasih sayang, menyayangi orang lain atau menyayangi makhluk yang lain, binatang peliharaannya yang diurus, dikasih makan, dipelihara, dikasih minum,
Orang-orang yang mempunyai kasih sayang, ar-rahimun, yarhamuhumur rahman. Allah akan menyayangi mereka. Lalu kata Rasulullah selanjutnya, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah siapapun yang ada di muka bumi. Sayangilah manusia yang ada di muka bumi. Niscaya yang ada di atas sana akan menyayangi kamu. Yarhamkum man fis sama. Dia yang ada di atas itu akan memberikan kasih sayang kepada kamu. Nah, rasa kasih sayang ini diekspresikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam setiap perbuatannya yang terkait dengan orang lain. Dalam hadis nomor 228 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya, "Idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif." Apabila seseorang kamu sholat, ya, menjadi imam buat orang lain, hendaknya sholatnya itu falyukhaffif, diringankan, jangan lama-lama, ya. Hendaknya diringankan sholatnya. Fa inna fihim ad-dha'ifu was-saqimu wal kabir. Karena di antara jamaah yang sholat bersamamu itu ada orang yang lemah, ada orang yang sakit, ada orang yang sudah tua, ya. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil ma yasha. Tapi kalau seseorang kamu sholat sendirian, silahkan dia perpanjang sesukanya. Kalau sholat sendirian silahkan, mau lama-lama silahkan. Tapi kalau sholat berjamaah, baik yang wajib ataupun yang sunnah seperti tarawih dan seterusnya, hendaknya imam memperhatikan orang yang ikut berjamaah bersama dia. Hendaknya diringankan sholatnya, jangan lama-lama. Karena di antara jamaah yang ikut itu ada yang sakit, ada yang lemah, ada yang tua. Tapi kalau orang sholat sendirian mau panjang-panjang, fal yusolli ma yasha, fal yutawil ma yasha. Silakan dia sholat sekehendaknya, silakan dia sholat dan mempanjangkan sholatnya menurut keinginannya. Hadis muttafaqun alaihi. Begitu Rasulullah memberikan arahannya, ya, kepada seorang yang jadi imam dalam sholat, ya, atau memimpin dalam forum-forum yang lain, hendaknya memperhatikan kondisi orang-orang yang dipimpinnya. Di situ ada yang tua, ada yang sakit, ada yang lemah. Jangan sampai kemudian apa yang dilakukan itu bisa menjadi memberatkan bagi orang-orang yang punya uzur. Seperti sakit, seperti lemah, atau seperti mempunyai kebutuhan yang lain. Kita hargai, ya, masyarakat yang banyak. Jangan sampai kemudian seseorang mengimami mereka jadi memberatkan makmum-makmumnya.
Hadis berikutnya adalah hadis nomor 229. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'al amalu. Sungguh Rasulullah meninggalkan satu amalan tertentu. Wa kana yuhibbu an ya'mala bihi. Padahal beliau ingin sekali untuk mengamalkan perbuatan itu. Tapi perbuatan itu ditinggalkan oleh Rasulullah. Mengapa? Khasyata an ya'mala bihin nas. Khawatir orang-orang akan melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayufrada alaihim. Sehingga itu menjadi sesuatu yang diwajibkan atas mereka. Subhanallah, kasih sayangnya Rasulullah begitu besar. Ada amalan-amalan yang sebetulnya Rasulullah ingin melakukannya. Tapi setiap amalan yang dilakukan oleh Rasulullah itu biasanya dicontoh oleh sahabat-sahabat, oleh umatnya. Ada amalan yang Rasulullah ingin melakukannya tapi itu tidak dilakukan karena khawatir ketika beliau melakukannya itu ditiru oleh para sahabat. Sehingga dikhawatirkan itu menjadi sesuatu yang diwajibkan atas mereka. Khasyata an ya'mala bihin nas fayufrada alaihim. Beliau khawatir itu dilakukan oleh orang lain sehingga itu menjadi kewajiban atas mereka. Ini menunjukkan tentang betapa kasih sayangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau memperhatikan tentang umatnya. Ya. Ada sesuatu yang seandainya diberikan keteladanannya oleh Rasulullah, itu menjadi sesuatu yang dicontoh terus oleh sahabat. Dan itu akan memberatkan mereka. Hadis berikutnya adalah hadis nomor 230. Dari Aisyah juga katanya, nahahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wisal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sahabat-sahabat melakukan puasa wisal. Ya, seperti yang beliau lakukan. Puasa wisal adalah puasa yang nyambung terus. Puasa hari ini disambung lagi ke puasa berikutnya tanpa ada jeda makannya. Rasulullah melarang ya, sahabat-sahabat melakukan puasa wisal. Puasa yang nyambung terus tanpa ada jeda makannya. Mengapa itu dilakukan? Rahmatan lahum. Karena beliau sayang kepada umatnya. Sayang kepada pengikutnya. Faqalu innaka tuwasil. Lalu sahabat-sahabat dengan nada protes mengatakan, engkau ya Rasulullah melakukan puasa wisal itu. Kamu nyambung terus puasanya. Lalu Rasulullah menjawab, qala inni lastu kahayatikum. Aku gak sama seperti kalian. Inni abitu yut'imuni rabbi wa yasqini.
aku di malam hari tidur, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan makanan kepadaku. Allah memberikan minuman kepadaku. Sebagian ulama mengatakan Allah memberikan kekuatan kepada beliau. Ya. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah kadang melakukan puasa wisal, tapi beliau melarang sahabat-sahabat mengikuti beliau. Ya. Dan beliau kemudian mengatakan bahwa aku melakukan itu, aku kalau di malam hari Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan makanan dan minuman kepadaku. Allah memberikan kekuatan untuk menyambung puasa beliau. Dan dalam satu hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, katanya, fa ayyukum arada an yuwasila fal yuwasil ila sahar. Siapa yang mau menyambung puasanya, sambunglah sampai waktu sahur. Sampai waktu sahur. Nanti di waktu sahur makanlah untuk puasa berikutnya. Nah, beliau berpesan seperti itu. Hadis berikutnya adalah hadis nomor 231. Dari Abi Qatadah Haris bin Rib'i radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la aqumu ila sholati wa uridu an utawwila fiha. Aku akan melakukan sholat, kata Rasulullah, dan aku ingin memanjangkan sholatku itu. Wa asma'u du'a wa asma'u buka as-sabiyyi. Lalu aku dengar tangis anak kecil dalam sholat itu. Fa atajawwazu fi sholati karahiyata an asyuqqa ala ummihi. Lalu aku percepat sholatku itu khawatir menyusahkan ibunya. Subhanallah. Ya. Rasulullah berencana untuk memanjangkan sholatnya, ya. Lalu beliau lakukan sholat itu, dan di tengah sholat itu beliau mendengar ada anak kecil yang menangis. Lalu sholatnya dipercepat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena khawatir itu akan menyusahkan ibunya, ibu si anak tadi yang sudah menangis. Sebab ibunya yang ikut sholat juga akan terganggu nantinya kekhusyuannya, konsentrasinya dengan tangis anak itu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempercepat menyelesaikan sholatnya tadi yang direncanakan akan beliau perpanjang dalam sholatnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini juga hendaknya kalau dalam sholat saja, ya, Rasulullah mempertimbangkan itu. Karena ada anak-anak yang nangis. Ya. Apalagi kalau dalam acara yang bukan sholat. Ya. Sehingga ketika sudah terjadi kegaduhan, anak-anak sudah pada nangis, rewel. Hendaknya yang membawa acara itu memperhatikan. Jangan sampai
tangis anak-anak itu akan mengganggu orang tuanya dan juga mengganggu forum yang tengah menghadiri acara tadi. Jadi perlu kita perhatikan ya, tentang hal itu. Hadis berikutnya adalah hadis nomor 232. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla salatas subhi fahuwa fi zimmatillah." Barang siapa yang melakukan sholat subuh, berarti dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini riwayat Muslim. Artinya orang yang melakukan sholat subuh itu dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi yang aman ya. Nah, karenanya kita tekankan kepada kaum muslimin dan muslimat agar memelihara sholat subuhnya itu ya, agar dia selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, man shalla salatas subhi fi jama'atin. Adik kata jamaahnya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, dia dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kita perlu membiasakan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita agar terbiasa sholat subuh berjamaah agar mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis berikutnya adalah hadis nomor 233. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya, al muslimu akhul muslim. Orang muslim itu adalah bersaudara dengan orang-orang muslim yang lain. La yazlimuhu. Karenanya jangan menzolimi saudaranya. Jangan menzolimi orang lain. Jangan melukai orang lain. Wala yuslimuhu. Jangan pula menyerahkan muslim itu kepada musuhnya. Seperti kita lihat sekarang, bagaimana saudara-saudara kita yang di Palestina itu ya dibiarkan oleh umat Islam sampai kemudian dizolimi oleh orang-orang Yahudi. Nggak boleh. Kita sesama muslim itu jangan zolimi saudara kita, jangan juga serahkan kepada orang lain untuk kemudian dizolimi. Wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Barang siapa yang memberikan kebutuhan saudaranya, memberikan keperluan saudaranya, memberikan hajat saudaranya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenuhi keperluan orang itu. Allah akan memenuhi hajat orang itu. Wa man farraja an muslimin kurbatan, barang siapa yang
menyelesaikan kesulitan orang muslim, ya, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah akan hilangkan kesulitannya pada hari kiamat nanti. Subhanallah, luar biasa. Ketika kita memenuhi kebutuhan saudara kita, kita memecahkan kesulitan saudara kita, maka Allah akan pecahkan kesulitan kita nanti pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim atau kekurangan seorang muslim, maka kelak Allah akan menutupinya pada hari kiamat. Luar biasa. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini bersaudara. Kita nggak boleh menzalimi saudara kita. Kita nggak boleh juga membiarkan saudara kita dizalimi oleh orang lain. Kalau kita memenuhi kebutuhan saudara kita, maka Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Barang siapa yang memecahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan pecahkan kesulitannya nanti pada hari kiamat. Barang siapa yang menutupi aib atau kekurangan orang muslim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menutupi aibnya dan kekurangannya pada hari kiamat nanti. Nah, karenanya hendaknya kita selalu berpikir untuk bekal ukhrawi kita, bekal akhirat kita. Bukankah Rasulullah pernah bersabda, orang cerdas itu adalah orang yang selalu mengevaluasi dirinya dan berbuat untuk akhiratnya. Kita berbuat baik kepada saudara-saudara kita untuk mendapatkan kebaikan kelak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti sebagai balasan atas kebaikan kita yang kita lakukan di dunia. Hadis berikutnya adalah hadis nomor 234. Hadis ini dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katanya, al-muslimu akhul muslim. Muslim itu bersaudara dengan muslim yang lain. La yakhunuhu wa la yakdzibu. Enggak boleh mengkhianati saudaranya itu. Enggak boleh mengkhianati orang Islam yang lain. Enggak boleh juga mendustakan saudaranya. Wala yakhzulhu, jangan pula mengecewakan orang lain. Kullul muslim alal muslim haramun irduhu wa maluhu wa damuhu. Setiap muslim itu haram, ya, kehormatannya, hartanya, dan darahnya, ya, terjaga. Setiap muslim itu kehormatannya terjaga, jangan dirusak kehormatannya. Hartanya terjaga, jangan diambil, dizolimi hartanya. Darahnya juga terjaga, jangan dilukai badannya itu. At-taqwa hahuna. Kata Rasul, takwa itu di sini, di dalam hati, ya. Bihasbi mri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu, ya, dia telah berbuat salah dengan menghina
saudaranya yang muslim. Takwa di sini, rasa takut di sini. Cukup seseorang dikatakan menghina saudaranya ketika dia mendiskreditkan, dia memojokkan saudaranya yang muslim. Begitulah hendaknya kita sesama muslim saling mencintai, saling menghormati, saling menjaga, dan tidak saling menzolimi dan saling menyakiti. Tidak pula saling mendustakan dan saling mengecewakan. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis berikutnya adalah masih dari riwayat yang sama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tahasadu, janganlah saling dengki, saling hasud." Hasud itu artinya menginginkan nikmat yang Allah berikan kepada seseorang agar nikmat itu hilang. Ya, itu hasud namanya. Hasad. Jangan saling hasud. Jangan saling bersikap hasad itu. Wala tanajashu. Jangan saling tanajus. Tanajus itu ya menawar barang yang sudah ditawar oleh orang lain, bahkan dengan menaikkan tawarannya. Wala tabaghadu, janganlah saling membenci di antara kalian. Wala tadabaru, jangan saling meninggalkan, jangan saling adu belakang, saling meninggalkan, cuek kepada saudaranya, nggak peduli kepada saudaranya. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din, janganlah sebagian kamu menjual jualan sebagian yang lain. Wala takunu wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Jangan saling mengecewakan, jangan saling menzalimi. Jadilah kalian bersaudara satu sama lain. Al-muslimu akhul muslim. Orang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lain. La yazlimuhu wa la yahqiruhu. Jangan menzaliminya, jangan menyudutkannya, jangan membencinya, wa la yakhzulhu, jangan mengecewakannya. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, kata Rasulullah. Wa yushiru ila sadrihi. Beliau menunjuk ke dadanya sampai 3 kali. Bihasibri imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan jahat kalau dia menghina saudaranya. Jahat seseorang itu kalau sampai menghina saudaranya yang muslim. Kullul muslim alal muslim haramun. Setiap muslim atas muslim yang lain haram. Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Jadi harus menjaga ya, darah saudaranya, jangan sampai ya, dilukai darahnya. Harus menjaga harta saudaranya, jangan sampai dizalimi hartanya. Harus dijaga kehormatannya, jangan sampai dirusak
kehormatannya itu. Begitulah hendaknya kita sesama muslim. Hadis riwayat Muslim. Hadis berikutnya adalah hadis nomor 236 dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman seseorang kamu sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Tidak beriman seseorang kamu sampai dia menyukai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Kalau kita menyukai untuk tidak dizolimi, maka kita jangan menzolimi saudara kita. Kalau kita menyukai untuk dihormati, maka kita hormati saudara-saudara kita. Tidak beriman seseorang kamu sampai dia menyukai untuk dirinya, untuk saudaranya, apa yang dia sukai untuk dirinya. Dia ingin diperlakukan sama seperti memperlakukan saudaranya. Ya. Dia nggak ingin dilukai, begitu juga jangan melukai saudaranya. Dia nggak ingin dibenci, jangan membenci saudaranya. Dia ingin dicintai, cintailah saudaranya. Dan begitu seterusnya. Seseorang tidak beriman, kata Rasul, sampai dia cintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hendaknya dia memperlakukan saudaranya seperti dia diperlakukan. Dia ingin dihormati, hormatilah saudaranya. Dia ingin dihargai, hargailah saudaranya. Dia ingin tidak dizolimi, janganlah menzolimi orang lain. Begitulah hendaknya persaudaraan kita sesama muslim. Kita cintai untuk saudara kita seperti kita mencintai untuk diri kita sendiri. Hadis berikutnya adalah nomor 237. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katanya, unsur akhaka zaliman au mazluman. Belalah saudara kamu, baik dia berlaku zalim atau dia dizolimi. Lalu ada seorang bertanya, ya Rasulullah, ansurhu iza kana mazluman, ara'aita in kana zaliman, kaifa ansurhu? Ya Rasulullah, kalau dia dizolimi, ya saya bela dia. Bagaimana pendapatmu kalau dia berbuat zalim? Bagaimana menzoliminya, menolong orang yang berbuat zalim? Kata seorang sahabat. Lalu Rasulullah menjawab, tahjuzuhu aw tamna'uhu minazulmi fa inna dzalika nasruhu. Caranya adalah kamu larang dia, kamu cegah dia untuk berbuat zalim. Itulah cara menolongnya. Jadi orang-orang yang zalim tolonglah. Bagaimana menolong orang-orang yang berbuat zalim? Cegah dia dari berbuat zalim. Begitu kata Rasulullah. Nah, terminologi ini terminologi yang berlaku dulu di zaman jahiliyah. Ya. Tolonglah saudaramu, baik dia dizolimi atau dia berbuat zalim. Tapi dimaknai baru oleh Rasulullah bahwa kalau dulu di zaman jahiliyah, saudaramu itu
dizolimi atau berbuat zalim, bantu saja mereka. Tapi dimaknai baru oleh Rasulullah, kalau nolong orang yang berbuat zalim adalah dengan mencegah dirinya dari perbuatan zalim itu. Hadis berikutnya adalah hadis nomor 238. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katanya, hakul muslim alal muslim khamsun. Kewajiban muslim kepada muslim yang lain adalah 5. 5 kewajiban kita kepada muslim yang lain. Yang pertama, raddus salam. Ya, membalas salam. Kalau orang mengucapkan assalamualaikum, maka kita harus menjawabnya alaikumussalam. Itu raddus salam. Yang kedua, iyadatul marid. Mengunjungi orang yang sakit. Kalau saudara kita sakit, kita kunjungi. Kita jenguk orang yang sakit. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa itba'ul janais. Ya, mengantarkan jenazahnya. Kalau dia meninggal, kita antarkan dia ke pemakamannya. Ya. Kita kunjungi, kita antarkan ke pemakamannya. Yang berikutnya, wa ijabatud da'wah. Kalau saudaranya itu mengundang, ya, maka penuhilah undangannya. Dan yang terakhir adalah wa tashmitul atish. Ya. Menjawab orang yang bersin. Kalau dia bersin mengucapkan alhamdulillah, maka kita jawab dengan yarhamkallah. Semoga Allah memberikan rahmat kepadamu. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul muslim alal muslim situn. Kewajiban muslim kepada muslim yang lain 6. Ada tambahannya 1. Kalau tadi disebut 5. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu berjumpa, ucapkan salam sama saudaramu itu. Assalamualaikum. Wa iza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia ngundang, maka penuhi undangannya. Ya. Wa iza istansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, nasihatkan dia. Ini tambahannya. Kalau dia minta nasihat, nasihatilah dia. Wa iza atisa fahamidallaha fashammithu. Kalau dia bersin, dia memuji Allah, maka jawablah. Wa iza marida fa'udhu. Kalau dia sakit, maka jenguklah. Wa iza mata fatba'hu. Kalau dia mati, maka antarlah jenazahnya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.